Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat di seluruh Nusantara. Kali ini saya Muhammad Ilyas berada pada tugas ruang kolaborasi pada modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kali ini saya bergabung dalam kelompok 2 dengan anggota Muhammad Ilyas, Ibu Eli Linda, dan Ibu Wiki Sasmita. Dengan fasilitator Dr. Andes Haji Abdul Latif MSI dan pengajar praktik Muhammad Arsyad D. Eskom MPD. Pada ruang kolaborasi kali ini, kelompok 2 akan mengidentifikasi aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kami. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal fisik, yang ketiga modal sosial, yang keempat modal politik, yang kelima modal finansial, 6 modal agama dan budaya, dan modal ketujuh modal lingkungan atau alam. Yang pertama, modal manusia. Kepala sekolah, guru dan staf. Kepala sekolah adalah lulusan strata 2 dan sudah tersertifikasi. Guru-guru kami 40% adalah lulusan S2 dan sudah tersertifikasi. Kemudian terdapat staf tata usaha yang kreatif dalam menata lingkungan sekolah dan ada sebagai kepala tukang. Yang kedua, orang tua murid. Keterampilan yang dimiliki orang tua murid antara lain memasak makanan khas daerah sehingga bisa dimanfaatkan dalam pengembangan P5. Yang kedua, profesi orang tua sebagai pekebun bisa bekerja sama dengan menyediakan bahan-bahan bibit perkebunan di sekolah. Orang tua siswa mendukung kegiatan sekolah seperti pada perayaan 17 Agustus kali ini membantu kami mengantar siswa ke Belawai. Selanjutnya, murid. Jumlah siswa yang sedikit sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Murid berprestasi di bidang seni dan memiliki bakat yang cukup tinggi pada bidang olahraga. Yang selanjutnya, pengawas. Pengawas sekolah sangat kooperatif dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Selanjutnya, komite sekolah. Komite sekolah membantu dalam kegiatan sosialisasi kegiatan sekolah kepada orang tua siswa. Selanjutnya, masyarakat lingkungan sekolah. Masyarakat lingkungan sekolah sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian selanjutnya, pemerintah dan dinas setempat. Pemerintah, kelurahan, kecamatan, dan dinas setempat berkolaborasi dalam kegiatan sekolah, kelurahan, dan kecamatan. Adapun strategi pemanfaatan modal manusia, yang pertama, kepala sekolah yang telah berkualifikasi S2 dan bersertifikasi akan lebih mudah memimpin dan mengarahkan guru-guru untuk mewujudkan sekolah yang berpihak kepada murid. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop-workshop, seminar, dan ikut seleksi calon guru penggerak. Yang ketiga, mengembangkan bakat murid melalui organisasi sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, menjalin hubungan dan berkolaborasi dengan orang tua siswa, pemerintah setempat, dan warga sekitar sekolah dalam mengembangkan kegiatan sekolah. Yang kelima, memaksimalkan penataan lingkungan sekolah dengan melibatkan semua warga sekolah dalam menata lingkungan sekolah. Yang kedua, modal fisik. Terdapat fasilitas keagamaan seperti ada musola, Al-Quran, dan buku-buku keagamaan. Terdapat sarana olahraga seperti lapangan voli, lapangan takraw, lapangan tenis meja. Terdapat gedung belajar seperti laboratorium IPA yang lengkap dengan isinya, laboratorium TIK, perpustakaan, ruang kelas, ruang OSIS, ruang pramuka, dan terdapat WC yang berada di dalam lingkungan sekolah.
Terdapat lapangan bola yang digunakan untuk membina siswa di sore hari yang dimiliki oleh kelurahan, jaringan listrik dan air serta sanitasi yang baik. Tersedia jaringan internet di beberapa lokasi di sekolah. Adapun strategi pemanfaatan modal fisik adalah memanfaatkan fasilitas keagamaan secara maksimal dalam meningkatkan nilai religius siswa. Yang kedua, memanfaatkan fasilitas olahraga dalam mengasah bakat olahraga yang dimiliki oleh siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Memanfaatkan secara maksimal laboratorium IPA, perpustakaan, laboratorium TIK, ruang kelas dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menggunakan fasilitas listrik, air, sesuai kebutuhan serta melakukan perawatan secara berkala. Yang kelima, menggunakan ruang pramuka, OSIS dan PMR sebagai pusat kegiatan organisasi siswa di sekolah. Yang ketiga, modal sosial. Yang pertama, kerjasama dengan PT Bulus untuk pembimbingan pembuatan kompos. Yang kedua, kerjasama dengan Puskesmas untuk penyuluhan kesehatan. Yang ketiga, kerjasama dengan Polsek untuk penyuluhan tertib lalu lintas dan bahaya narkoba serta edukasi tambahan pada murid. Yang keempat, kerjasama dengan pihak kelurahan dan kecamatan dalam menangani bantuan bencana. Yang kelima, kerjasama dengan dinas pendidikan. Dan yang keenam, guru sebagai anggota PGRI dan Ikatan Guru Indonesia. Adapun strategi pemanfaatan modal sosial adalah senantiasa menjalin hubungan kerjasama dengan PT Bulus, Puskesmas, kelurahan, kecamatan, dinas pendidikan, dan organisasi keguruan seperti PGRI dan Ikatan Guru Indonesia. Yang keempat, modal politik. Yang pertama, kewenangan kepala sekolah. Yang kedua, kewenangan kepala desa atau lurah. Yang ketiga, anggota dewan memberikan dukungan moral dan moral terkait dengan kondisi sekolah. Yang keempat, camat sebagai koordinasi dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya. Selanjutnya, strategi pemanfaatan modal politik adalah kepala sekolah membangun hubungan politik dengan semua pihak yang terkait. Modal finansial. Yang pertama, dana BOS dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah. Yang kedua, gaji guru dan pegawai bersumber dari pemerintah daerah. Yang ketiga, dana swadaya dari rekan-rekan guru dan orang tua. Adapun strategi pemanfaatan modal finansial adalah menggunakan dana BOS secara bijak sesuai dengan rencana anggaran sekolah yang telah disusun sesuai dengan juknis penggunaan bantuan operasional sekolah. Yang keenam, modal agama dan budaya. Terdapat guru pendidikan agama Islam yang berkompeten. Yang kedua, kegiatan sedekah Jumat melatih siswa untuk bersedekah. Kegiatan senam sehat setiap hari Jumat pagi, kegiatan pembiasaan 5S, salat berjamaah, salat duha, bersih lingkungan setiap pagi. Guru dan murid mengikuti kegiatan kemasyarakatan dalam bidang keagamaan seperti perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan selanjutnya, siswa mengisi kegiatan Ramadan dengan memberikan ceramah di masing-masing masjid setempat di sekitar tempat mereka yang dilatih oleh guru pendidikan agama Islam. Adapun strategi pemanfaatan modal agama dan budaya adalah melaksanakan semua kegiatan yang telah ada dengan memaksimalkan serta mengevaluasi kekurangan demi untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan setiap program yang berkaitan dengan keagamaan maupun budaya. Yang ketujuh, modal lingkungan atau alam. Letak jauh dari kebisingan sehingga suasana pembelajaran sangat senang. Dekat dengan hutan lindung, kebun induk, serta peternakan PT Bulus.
dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar tentang hutan, berkebun, dan pengolahan sampah menjadi kompos. Selanjutnya, dekat dengan tambang dapat digunakan sebagai sumber belajar tentang pengelolaan tambang C dan dampaknya terhadap lingkungan. Adapun strategi pemanfaatan modal lingkungan atau alam adalah memberikan edukasi kepada murid tentang pengolahan tambang C dan dampaknya terhadap lingkungan dengan mengamati secara langsung proses tambang tersebut. Yang kedua, menjadikan kebun induk, hutan lindung, peternakan PT Bulls sebagai sumber belajar tentang hutan, berkebun, dan pengolahan sampah menjadi kompos. Demikianlah pemaparan tugas ruang kolaborasi sesi 2 pada modul 3.2. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Guru hebat di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.